Apa kabarnya hari ini Gusti? Baik, Pak. Gak usah tegang, relax saja. Gusti sehat kan? Sehat, Pak. Jangan. Semoga kita dalam keadaan sehat. Oh iya, kalau boleh tahu, Gusti rumahnya di mana? Jalan Haji M. Yunus, Pak. Ayah kerja di mana? Ayah saya kerja penjaga sekolah. Kalau ibu? Berjualan di kantin. Saudara Gusti ada berapa orang? Saya saudara bertiga dan saya anak nomor 1. Oke, baiklah Gusti. Begini Gusti, kira-kira Gusti tahu kenapa Bapak memanggil Gusti hari ini? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Baiklah, kira-kira kalau dilihat dari proses dan hasil pembelajaran yang Gusti peroleh dan Gusti ikuti, ada nggak yang kurang bagi Gusti? Oh iya, Pak. Nilai saya pada pelajaran bahasa Indonesia semuanya tidak memenuhi KKM. Kalau dari aktivitas pembelajaran yang dilakukan, menurut Gusti sudah optimal apa belum? Belum, Pak. Oke, baiklah. Di sini Bapak perhatikan dari proses pembelajaran yang Gusti nampaknya kurang aktif untuk mengikutinya. Benar begitu? Iya, Pak. Benar. Tugas-tugas pembelajaran juga banyak yang tidak terselesaikan. Bahkan hasil ujian tengah semester pun juga hampir semuanya di bawah KKM. Betul demikian? Iya, Pak. Betul. Bahkan menurut laporan beberapa guru, hal ini juga sering terjadi pada semua mata pelajaran dan juga pada segala aktivitas. Apa benar demikian? Iya, Pak. Benar. Baiklah, itu data yang Bapak terima selama Gusti mengikuti pembelajaran di sekolah. Namun, tujuan Bapak sekarang memanggil Gusti ke sini bukan untuk mencari kesalahan Gusti, tetapi ingin mengajak Gusti berdiskusi dan bersama-sama memperbaiki dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut sehingga tidak terulang lagi, bahkan kalau bisa agar lebih baik lagi. Iya, Pak. Apakah Gusti setuju atas hal ini? Ya, Pak, saya setuju. Gusti, kalau dilihat dari data yang Bapak sudah sampaikan tadi, kurang aktif dalam pembelajaran, bahkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang Bapak ampu, itu tiap pertemuan Gusti hanya melamun dan tidak konsentrasi. Bahkan beberapa tugas yang diberikan dalam pembelajaran juga banyak yang Gusti tidak kerjakan. Benar demikian? Ya, Pak, tapi semua materi yang ada kan sudah saya selesaikan, Pak. Ya, benar. Saya kira kalau sudah Bapak periksa, artinya saya sudah tuntas mengikuti pembelajaran. Semua sudah Bapak periksa. Namun, apa yang kamu kerjakan tidak sesuai dengan yang Bapak harapkan. Terus, apakah Gusti bisa memahami materi yang tersebut dengan baik kalau hanya mendapatkan nilai di bawah KKM? Tidak, Pak. Pastilah hasilnya kurang baik, karena tidak memahaminya materi, maka tugasnya pun tidak bisa dikerjakan sendiri dan nilai ulangnya pun jadi kurang baik. Ya, Pak, maafkan saya, Pak. Gusti tak perlu minta maaf, karena setiap orang pasti pernah berbuat salah. Bapak pun pernah melakukan kesalahan, karena memang manusia tidak ada yang sempurna. Ya, Pak. Oke Gusti, pastinya Gusti melakukan semua itu tentu ada alasannya. Nah, coba ceritakan pada Bapak mengapa Gusti melakukan hal tersebut, seperti kurang aktif dalam pembelajaran dan tidak mengerjakan tugas. Saya memang tidak aktif dalam pembelajaran karena saya kelelahan, Pak. Memangnya Gusti ngapain? Kok bisa kelelahan? Ya, Pak, saya kalau sore hari suka main bola kaki bersama teman. Kadang pulangnya sudah mau malam. Oh, begitu ya. Tapi kalau Bapak rasa ketika kita berolahraga, malamnya kita pasti tidur nyenyak dan paginya kita bisa lebih segar. Bukannya begitu, Gusti? Ya, Pak.
Cuma waktu malam saya sering nonton YouTube sehingga larut. Oh, iya iya. Kalau boleh tahu kira-kira waktu Gusti selesai menonton YouTube pukul berapa? Kira-kira jam 11 malam, Pak. Hah? Jam 11? Lama sekali. Ya, Pak. Saya senang nonton bola, Pak. Iya, Bapak tahu. Kalau sudah didasari kesenangan, pasti pekerjaan akan terasa mudah dan tidak terasa waktunya. Coba saja kesenangan Gusti itu bisa dibawa saat pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran yang lainnya. Pasti tidak ada permasalahan seperti sekarang ini. Iya, Pak. Oke, dari pembicaraan kita tadi, kira-kira yang menyebabkan Gusti kurang aktif mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas karena apa? Iya, Pak. Karena saya lebih banyak menggunakan waktu dengan bermain bola. Oke, berarti Gusti sudah mengetahui penyebab nilainya kurang baik karena banyak tugas yang belum dikerjakan dan kurang optimal mengikuti pembelajaran. Hal ini terjadi karena Gusti lebih banyak menggunakan waktunya untuk bermain bola dan nonton video YouTube tentang bola sehingga tidak punya waktu untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah. Betul begitu, Gusti? Betul, Pak. Kira-kira Gusti masih ingat nggak kesepakatan kelas kita di sekolah yang sudah tertuang dalam peraturan tata tertib sekolah terkait dengan nilai mata pelajaran? Masih, Pak. Apa yang Gusti ingat? Coba ungkapkan. Aktif mengikuti pembelajaran, semua mata pelajaran harus tuntas. Nah, kalau pembelajarannya hasilnya belum tuntas seperti Gusti alami saat ini, dampaknya bagi Gusti itu apa? Kalau lebih dari 2 mata pelajaran tidak tuntas, saya bisa tidak naik kelas. Apakah Gusti tidak ingin naik kelas? Tidak, Pak. Nah, itu Gusti sudah tahu. Terus kenapa Gusti selama ini tetap tidak optimal mengikuti pembelajaran, tidak menuntaskan tugas-tugas sehingga hasilnya kurang baik, bahkan hasil evaluasi tengah semester menunjukkan nilainya semua di bawah KKM? Ya, Pak, saya tidak menyadari akan hal tersebut. Saya lebih banyak menggunakan waktu saya untuk bermain. Oke, main bola menyenangkan ya? Ya, Pak. Main bola memang sangat menyenangkan, seru dan juga menyehatkan. Tapi, jika itu dilakukan secara berlebihan, akan menguras energi kita. Coba Gusti ceritakan sepanjang yang Gusti ketahui. Menurut saya, kelamaan main bola membuat badan saya sering merasa lebih lelah dan tidak fokus untuk belajar, Pak. Betul sekali, badan lelah, bahkan jika terlalu sering dan berlebihan akan membuat otot kita menjadi letih. Jika otot kita letih atau lelah, akan membuat pikiran kita ikut lelah. Akibatnya, belajar menjadi tidak fokus, apalagi ketika di sekolah, pasti pikiran kita ingin cepat pulang atau sudah memikirkan untuk bermain. Betul, Pak. Kalau kesehatan terganggu, adakah pengaruh dengan masa depan kamu nantinya? Kalau boleh tahu, setelah tamat, Gusti mau melanjutkan kemana? Saya mau melanjutkan ke sekolah SMA yang favorit, Pak. Wah, bagus sekali itu. Semoga bisa terwujud ya. Bapak sangat bangga kalau bisa melihat kamu sukses nantinya. Amin. Terima kasih, Pak. Kira-kira menurut Gusti, apa yang perlu Gusti siapkan saat ini agar bisa mewujudkan keinginanmu? Saya harus belajar dan memperoleh hasil dan nilai yang baik, serta bisa naik kelas dan lulus. Selain itu, adakah yang perlu dipersiapkan lagi? Ada, Pak. Harus menjaga kesehatan. Oke, bagus. Pertanyaan Bapak sekarang, apakah yang Gusti lakukan selama ini sudah menunjukkan langkah mempersiapkan masa depan seperti yang diinginkan? Belum, Pak. Kalau belum, apakah Gusti ingin tetap mempertahankan permasalahan yang selama ini Gusti alami, seperti kurang aktif dalam pembelajaran, jarang mengerjakan tugas, dan menggunakan lebih banyak waktunya dengan bermain bola dan nonton pertandingan bola? Tidak, Pak. Oke, bagus sekali. Apakah Gusti mengatakan itu
karena paksaan atau takut sama Bapak sehingga mencoba mengatakan yang baik-baik saja? Tidak Pak, saya sadar dan berniat untuk berubah. Baiklah kalau begitu, kira-kira apa yang dapat Gusti lakukan setelah ini? Saya akan mengejar ketertinggalan saya dalam pembelajaran, melengkapi tugas yang belum terselesaikan, dan mengurangi waktu saya untuk bermain bola. Gusti, apakah kamu serius akan melakukan hal tersebut? Ya Pak, saya janji akan melakukan itu. Bagus sekali. Bapak sangat bangga dan bahagia mendengarnya. Namun, Gusti tidak perlu berjanji sama Bapak. Silahkan berjanji pada diri sendiri sebagai wujud komitmen dan kesadaran diri. Ya Pak, terima kasih Pak. Nah, terakhir Bapak ingin tahu kira-kira setelah ini langkah real apa yang dilakukan untuk memperbaiki nilai Gusti yang Gusti peroleh selama ini, baik pelajaran bahasa Indonesia maupun pelajaran yang lainnya. Saya akan segera melengkapi tugas-tugas yang belum saya selesaikan, menghubungi guru-guru yang lainnya untuk meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya belum tuntas. Apakah kamu terpaksa melakukan hal tersebut? Tidak Pak, saya akan berusaha untuk melakukan itu demi memperoleh hasil yang baik agar saya bisa nanti lulus sekolah. Baiklah, Bapak ucapkan terima kasih atas komitmen yang Gusti buat itu. Apakah itu Gusti buat atas dasar paksaan atau tulus dari diri sendiri? Tidak Pak, saya tulus ingin merubah atas dasar keinginan saya tanpa alasan. Bapak doakan semoga cita-cita Gusti naik kelas dan lulus dengan hasil yang baik dan memuaskan, serta sukses meraih masa depan yang cepat dan terkabulkan. Tetap semangat ya nak. Amin, terima kasih Pak. Oke Gusti, ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada hal yang masih mengganjal di hati Gusti untuk didiskusikan sama Bapak? Tidak Pak, sudah cukup. Oke, Bapak kira diskusi kita sudah cukup sampai hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Teman-temanmu sudah istirahat dan silahkan kamu beristirahat, makan bekal. Kemudian silahkan melanjutkan belajar kembali. Baik Pak, sama-sama. Saya izin keluar Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Gusti. Setelah melaksanakan segitiga restitusi bersama Pak Ian, saya merasa lega dan senang karena masih memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas saya yang kurang dan memperbaiki nilai yang rendah. Saya merasa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berterus terang, komitmen, dan bersyukur karena telah mendapatkan kepercayaan kembali dari Pak Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang macam-macam lagu daerah. Ada lagu daerah. Kalau kita dari Aceh mau mana? Apa tadi nak? Mojo. Kalau lagu daerah dari Melayu? Solera. Mantap. Bukan solera, Mina ya. Apa lagi kalau aku sih dari mana coba ibu namanya? Meja. Oke. Izin Bu, kami nak panggil beda sama Cici. Ya, oke. Karena pembelajaran kita juga sudah selesai. Ibu harap kalian minggu depan dapat mempelajari lagi tentang lagu-lagu daerah beserta dengan alat. Tadi alat lagu aja, sekarang alat musik daerah. Jadi tolong Zizi dengan Bella silahkan kita dipanggil ya.
Baik, Zizi dan Bella, kemarin kamu tidak masuk pada saat pelajaran bahasa Indonesia. Padahal sebelumnya kalian ada pada saat pelajaran seni budaya. Benar Pak, saya tidak masuk pada saat bahasa Indonesia. Tetapi Pak, bukan saya saja yang membolos. Ada beberapa teman dari kelas lain juga ikut membolos. Oh, begitu. Bapak tidak mencari siapa yang memulai dan siapa yang ikut-ikutan. Semua orang pasti pernah berbuat salah dan semua juga pasti bisa memperbaikinya. Kalau boleh Bapak tahu, kenapa kamu membolos? Saya membolos karena ikutan teman kelas lain Pak, supaya terlihat kompak. Soalnya saya takut tidak ditemani sama teman-teman yang lain. Lagian juga saya belum menyelesaikan tugas bahasa Indonesia Pak, jadi saya memilih membolos saja. Wah, Zizi dan Bella, meskipun kamu belum menyelesaikan tugas, bukan berarti kamu bisa membolos. Zizi dan Bella, apakah masih ingat keyakinan kelas yang telah kita buat? Saya ingat Pak, keyakinan kelas kita disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab. Seperti apa orang yang disiplin dan bagaimana yang bertanggung jawab menurut Zizi dan Bella? Orang yang disiplin taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah Pak, dan bertanggung jawab berarti melakukan tugas dengan baik. Sudah ingat berarti sekarang apa yang kamu bisa lakukan? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas Pak. Oh begitu. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kamu perbuat sekarang? Saya minta maaf kepada Bapak dan juga saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya, Pak. Saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Baiklah, kalau begitu, Bapak maafkan. Bapak menghargai usaha yang kamu perbaiki untuk memperbaiki diri dan juga untuk menjadi lebih baik. Besok Bapak akan melihat perkembangannya, mudah-mudahan kamu bisa berubah dan tidak mengulanginya lagi. Dan sekarang silakan kamu kembali lagi ke kelas. Terima kasih atas waktunya. Dan hari ini kita cukup sampai di sini. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Zizi dan Bella. Setelah melaksanakan segitiga restitusi bersama Pak Ian, saya merasa permasalahan akan terselesaikan dengan mudah jika diturunkan dengan jelas dan mencari solusi yang tepat. Saya merasa senang sekali karena bagian dari jawaban saya adalah dari hati kami yang sebenarnya. Saya juga merasa menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.